Shalom, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persatuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef, Denpasar, Bali. Bacaan Injil pada hari ini, tanggal 11 Mei, diambil dari Injil Yohanes, bab 16, ayatnya 5 sampai dengan 11. Tentunya masih tentang amanat perpisahan Yesus dengan para muridnya. Tertulis bahwa Yesus mengatakan kepada para muridnya sekali lagi bahwa ia akan kembali kepada Bapa di surga. Namun, dijelaskan oleh Yesus bahwa kepergiannya merupakan suatu kebaikan. Karena jikalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, maka roh penghibur yang dijanjikan Yesus tidak akan datang. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan pada hari ini dengan judul Berkat yang Tersembunyi. Mengapa demikian? Karena setelah saya membaca bacaan Injil, juga bacaan pertama pada kalender liturgi hari ini, yang ternyata bukan hanya mau berbicara tentang roh penghibur atau roh kudus, tetapi juga mau berbicara tentang keselamatan yang telah Tuhan sediakan di balik setiap, dalam tanda kutip, permasalahan atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami sesuatu yang kita anggap buruk dalam hidup kita. Namun saat kita menenangkan hati dan pikiran kita, lalu kita mulai berdoa, ternyata di balik hal-hal yang kita pikir buruk tadi, ternyata ada hikmahnya. Ternyata ada berkat keselamatan yang dapat kita peroleh. Tuhan punya rencana luar biasa pada diri kita, yang bahkan tidak kita pikirkan sebelumnya. Ada banyak cerita ya, di mana orang diselamatkan dari kecelakaan maut dengan sebuah masalah yang terjadi sebelumnya. Contohnya mungkin seperti ada keluarga yang hendak berangkat liburan ke luar negeri dengan suatu grup tur, namun mereka terjebak sebuah kemacetan di jalan, mengakibatkan mereka harus terlambat tiba di bandara. Lalu tentunya mereka ketinggalan pesawat. Singkat cerita, mereka sudah tidak dapat lagi menjadwal ulang perjalanannya dikarenakan anggota grup tur yang lain tidak mau menunggu. Jadi grupnya itu jalan terus ya, meninggalkan mereka semua. Tentunya mereka sangat kecewa, marah, jengkel. Lalu mungkin bisa kita bayangkan mulai saling menyalahkan satu dengan lainnya dan seterusnya. Karena semua rencana liburan yang mereka sudah susun menjadi gagal total. Tak lama berselang, muncul berita di TV bahwa pesawat yang seharusnya mereka tumpangi tadi terkena sebuah musibah. Lalu keluarga ini pun tentunya terkaget ya, melihat kenyataan bahwa mereka telah diselamatkan melalui sebuah peristiwa yang mereka anggap buruk tadi, yaitu kemacetan di jalan tadi. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, demikian pula hal ini terjadi pada bacaan pertama hari ini yang mau berbicara tentang Paulus dan Silas. Namun berbeda dari biasanya ya. Saat ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari sudut pandang kepala penjara yang menjaga Paulus dan Silas. Dikatakan kepala penjara ini hampir bunuh diri karena kepala penjara ini menyangka bahwa semua tahanan telah kabur dan tentunya dia sangat takut untuk menerima hukuman. Namun apa yang terjadi? Justru di balik masalah yang hampir membuat ia kehilangan nyawanya sendiri, sang kepala penjara ini justru beroleh keselamatan kekal. Bukan hanya dia, melainkan juga seluruh keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Dalam bacaan Injil juga hal yang sama telah terjadi, di mana Yesus menyatakan bahwa ia hendak kembali kepada Bapa di surga. Tentunya hal ini pun menjadi masalah yang sangat besar di kalangan para murid Yesus pada saat itu. Mereka berduka cita, sedih, bingung, ketakutan, dan seterusnya. Namun seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kepergian Yesus memiliki suatu tujuan, yaitu agar roh penghibur bisa datang kepada para muridnya.
So, ternyata ada berkat yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang kita anggap buruk tadi. Mengakhiri permenungan pada hari ini, saya mau mengajak para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang teman-teman hadapi saat ini, kita mau percaya dan sadar bersama-sama bahwa ada Yesus, ada Roh Penolong, ada Roh Penghibur yang senantiasa siap sedia mendampingi dan memberi kita semua kekuatan. Yang perlu kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita melibatkan Roh Kudus untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita? Mari kita renungkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.